Let's learn together. Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kalian tidak belajar di sekolah, kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Karena belajar matematika dari rumah akan menjadi lebih mudah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi kecepatan, debit, dan skala. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita dahulukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami dan diberi kemudahan untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Selanjutnya, kalian harus menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket matematikanya. Dan yang terakhir, kalian harus dan wajib simak dan perhatikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Tidak ada yang di-skip atau di-stop sebelum selesai ya. Materi pembelajaran ada 3, yaitu kecepatan, debit, dan skala. Pertama, kita akan membahas tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Sebelum kita belajar tentang kecepatan, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang operasi hitung satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak. Hubungan antar satuan waktu diantaranya adalah 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Selanjutnya, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Kecepatan dapat juga disebut kecepatan rata-rata. Rumus mencari kecepatan. Nah, perhatikan ya, rumus mencari kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Apa? Jarak dibagi waktu. Oke, satuan kecepatan. Satuan kecepatan itu diantaranya adalah kilometer per jam, meter per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Sekarang kita masuk rumus mencari jarak. Jarak itu simbolnya adalah S. Rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sekali lagi, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Selanjutnya, rumus mencari waktu dengan simbol T, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sekali lagi, untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jangan sampai keliru ya. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, 1 km per jam dijadikan meter per detik. Satuan jaraknya adalah kilometer dijadikan meter. Satuan waktunya adalah jam dijadikan detik. 1 km ke meter adalah 1000. Ingat, 1 km itu 1000 meter. 1 jam itu berapa detik? Ya, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka, 1 km per jam sama dengan 1000 per 3.600 meter per detik. Bisa ya? Contoh yang kedua, 120 meter per menit dijadikan meter per detik.
Satuan jaraknya adalah meter. Dijadikan meter. Apakah dia berubah? Tidak. Ya, maka ia nilainya tetap 120 meter. 120 meter sama dengan 120 meter. Dia tetap ya, karena dia tidak naik atau tidak turun tangga satuan panjang. Sekarang satuan waktu, menit ke detik. 1 menit itu berapa detik? Ya, 1 menit adalah 60 detik. Maka bisa kita jadikan 120 dibagi 60. Berapa tuh 120 bagi 60? Ya, sama dengan 2 meter per detik. Jadi 120 meter per menit sama dengan 2 meter per detik. Contoh soal yang ketiga. 36 km per jam dijadikan meter per menit. Satuan panjangnya kilometer, dijadikan meter. Tadi 1 kilometer berapa meter? Ya, 1000 meter. Kalau 36 kilometer berapa meter? Betul, 36.000. Maka sekarang kita ubah jam ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kita tulis 36.000 dibagi 60 menit. Berapa tuh 36.000 dibagi 60? 36 aja nih dibagi 6. Dapatnya 6. Nolnya boleh dicoret. 1, 1. Sisanya 2. Maka 36.000 dibagi 60 hasilnya adalah 600 meter per menit. Gimana? Mudah ya? Lanjut, kita masuk contoh soal cerita. Sebuah bis melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika bis tersebut melaju 1,5 jam, berapa jarak yang ditempuh? Ingat, dalam bentuk soal cerita, kalian harus benar-benar paham yang diketahui apa, yang ditanya apa. Kalau ini yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatannya 45 km per jam. Kemudian yang diketahui adalah 1,5 jam. Berarti 1,5 jam ini adalah yang diketahui waktu. Oke, diketahui kecepatan 45 km per jam, waktu 1,5 jam. Jadi yang ditanya adalah jarak atau S. Bagaimana rumusnya untuk mencari jarak? Ya, betul. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kita masukkanlah angka-angkanya. Jarak sama dengan kecepatan itu 45 dikali waktu itu 1,5 jam. Maka 45 dikali 1,5 jam adalah 67,5 km. Jadi, jarak yang ditempuh bis adalah 67,5 km. Mudah ya? Dan seterusnya, jika mencari kecepatan, rumusnya seperti tadi, untuk mencari waktu juga sama. Yang penting kalian harus teliti. Lanjut. Sekarang kita belajar tentang satuan volume dan debit. Apa itu volume? Volume bisa disebut dengan isi atau kapasitas. Satuan volume adalah meter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, liter atau mililiter, dan sebagainya. Ingat, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jika volume, dia selalu pangkat 3. Kalau kiloliter, hektoliter, liter, desiliter, dan sebagainya, dia tidak berpangkat. Karena dia sama dengan volume. Paham? Oke, lanjut ya. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Debit bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Perhatikan baik-baik rumusnya. Untuk mencari debit sama dengan volume dibagi waktu. Ingat sekali lagi, untuk mencari debit adalah volume dibagi waktu. Paham ya?
Satuan debit nih. Satuan debit ada meter pangkat 3 atau biasa kita sebut adalah meter kubik per jam atau meter kubik per menit, liter per detik, dan sebagainya. Bisa dibedakan ya, meter kubik atau meter pangkat 3 per jam, meter kubik per menit, liter per detik, atau sebagainya. Nah, di sini ada tangga satuan volume atau debit, hubungan antar satuan volume. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, ini pangkat 3. Kalau pangkat 3 berarti dikalikan 1000 jika turun tangga. Setiap tangga itu bernilai 1000, maka selalu berkelipatan 1000. Dan ke atas itu dibagi 1000. Oke. Kilometer pangkat 3 itu sama dengan kiloliter. Ini tangganya kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Kalau kiloliter, hektoliter itu kelipatannya 10. Ingat, kelipatannya 10 ya. Nah, kalau jika turun, dia dikali. Jika naik, itu dibagi. Nah, untuk persamaannya ini. 1 liter itu sama saja 1 desimeter pangkat 3. Atau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Sama dengan 1 cc. Ingat, cc itu sama dengan cm pangkat 3. Cm pangkat 3 itu sama dengan mililiter. Liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Oke, jangan lupa dicatat ya. Oke, kita ada latihan hubungan antar satuan volume. Hubungan antar satuan volume. Kita lihat contoh soalnya. 10 liter ditambah 25 cc. Dijadikan mililiter. Oke, liter ke mililiter naik atau turun? Ya, liter. Berarti dia tuh turun. Turun berapa? Turun 3. Maka ditambahkan nolnya 3. 10 liter sama dengan 10.000 mililiter. Sekarang 25 cc. Ingat, cc itu sama saja dengan cm pangkat 3. Cm pangkat 3 itu sama dengan mililiter. Maka 25 cc itu berubah nggak nilainya? Tidak. Dia tetap 25 mililiter karena satuan cc ini sama dengan mililiter. Dia tidak berubah. Paham ya? Jika sudah mendapat seperti ini, maka 10.000 ditambah 25 sama dengan 10.025 mililiter. Mudah ya? Latihannya nanti dicoba ya. Next, contoh soal kedua. Contoh soal kedua adalah soal cerita. Sebuah kolam ikan akan diisi air melalui 2 keran dengan debit masing-masing 4 meter kubik per menit dan 6.000 liter per menit. Kolam tersebut berukuran 25 meter kali 10 meter kali 3 meter. Berapa lama kolam ikan tersebut terisi penuh oleh air? Maka jawab. Kita mencari volumenya. Panjang kali lebar kali tinggi. 25 kali 10 kali 3 sama dengan 750 meter kubik. Debit 1. Debit 1 itu adalah 4 meter kubik per menit. Debit 2 adalah 6.000 liter per menit. Oke, 6.000 liter per menit sama dengan 6.000 desimeter kubik per menit sama dengan 6 meter kubik per menit. Berarti
Liter satuannya sama dengan desimeter kubik. Jika kita jadikan meter kubik, maka desimeter ke meter. Berarti naik atau turun? Ya, naik ya. Maka 6.000 desimeter kubik sama dengan 6 meter kubik per menit. Selanjutnya, total debitnya. Karena sudah sama-sama meter kubik per menit, maka 4 ditambah 6 sama dengan 10 meter kubik per menit. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Rumus mencari waktu adalah volume dibagi debit. Volumenya sudah dapat, debitnya sudah dapat. Maka dimasukkanlah angkanya. Volumenya itu didapat 750, debitnya itu 10. Berarti 750 dibagi 10. Dapatlah 75 menit. Maka lama kolam ikan tersebut terisi penuh air adalah 75 menit. Gampang ya kalau kita paham dengan soalnya. Maka kalian harus membaca soal cerita dengan pelan dan teliti. Oke, kita masuk ke skala. Apa itu skala? Skala itu lambangnya F. Adalah perbandingan antara jarak pada peta atau JP. Ingat, JP itu adalah jarak pada peta atau gambar dengan jarak sebenarnya atau JS. Penulisan skala itu bisa dengan 1:P dengan apa ini namanya? Kalimat, simbol, atau pecahan? Ya, dengan simbol. Atau bisa dengan pecahan 1/P. Oke. Kalau kita masukkan dengan angka adalah 1:100 misalnya. Atau bisa jadi 1/100. Ini adalah penulisan skala. Oke, lanjut. Rumus skala. Nah, rumus skala ini ada 3 nih. Kalian harus bisa membedakan ya. Perhatikan baik-baik. Untuk mencari skala, JP dibagi JS. JP itu adalah jarak pada peta atau gambar. JS itu adalah jarak sebenarnya. Oke, bisa dipahami ya. Rumus yang kedua adalah JP. JP itu sama dengan S dikali JS. S itu adalah skala dikali jarak sebenarnya. Untuk mencari JS adalah JP per JS. Oke, bisa membedakan? Oke, nih keterangannya. S, jarak satuannya cm. Kalau kamu mencari jarak, berarti harus dijadikan cm atau sentimeter. Untuk mencari JP, jarak pada peta atau gambar, dijadikan sentimeter juga. JS itu meter atau kilometer. Paham ya? Kita lanjut? Oke, kita lanjut pada contoh soal. Contoh soal, jarak antara kota A dan kota B pada peta. Berarti JP ya adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kotak tersebut adalah 27 km. Sesungguhnya berarti JS, jarak sebenarnya. Yang ditanya adalah skala. Oke, berarti kalian sudah mengetahui nih. Dan diketahui apa? Oke, diketahui JP 9 cm, JS 27 km, yang ditanya S atau skala. Wow, sudah ada nih. JP dibagi JS sama dengan 9/27 km. Ingat, satuan cm ini dan kilometer ini belum sama satuannya, maka kalian harus samakan dulu. 9 cm per 27 km dijadikan cm.
yaitu 2.700.000. Jika sudah dijadikan cm ke cm atau cm, maka kita sederhanakan supaya bisa menjadi skala. 9/2.700.000 sama-sama kita bagi 9. 9 bagi 9, 1. 27 bagi 9, 3. Tambahkan nolnya 5. Jadi 1/300.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1/300.000. Paham ya? Dan contoh soal yang lain, kalian juga harus memperhatikan yang diketahui apa, yang ditanya apa. Rumusnya jangan sampai salah. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Sekarang, evaluasi minggu ini, kalian kerjakan soal pada buku paket halaman 97. Ayo berlatih 2.5 nomor 1 A, C, I. Halaman 97 nomor 2 B dan D. Halaman 102, ayo berlatih 2.6 nomor 1 dan 2. Dan yang terakhir, halaman 107, ayo berlatih 2.7 nomor 2, 4, dan 5. Oke, bagaimana materi hari ini? Semoga kalian paham ya, dan bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Alhamdulillah, materi matematika untuk semester 1 sudah tuntas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran matematika dari awal hingga akhir. Jangan lupa, minggu depan kalian sudah masuk ulangan harian. Dan tanggal 1 kalian insya Allah sudah ulangan akhir semester 1. Dipelajari ya pelajarannya dan dibuka kembali catatannya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn together. Let's learn together.